Salam sejahtera bagi kita semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani Jessica dari kelas PTE 01 dengan NIM 2012045.012. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sifat hakikat manusia dari mata kuliah pengantar pendidikan. Berikut ada daftar acara yang akan saya bawakan, yaitu 1. Sifat hakikat manusia, yang kedua kemampuan menyadari diri, yang ketiga kemampuan bereksistensi, yang keempat pemilihan kata hati, yang kelima moral, yang keenam kemampuan bertanggung jawab, yang ketujuh rasa kebebasan, yang kedelapan kewajiban dan hak, yang kesembilan kemampuan menghayati kebahagiaan. Materi yang pertama yaitu sifat-sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dengan hewan, meskipun antara manusia dan hewan banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologisnya. Kesamaan secara biologis ini misalnya adanya kesamaan bentuk seperti kera, bertulang belakang seperti manusia, berjalan tegak dengan menggunakan kedua kakinya, melahirkan dan menyusui, pemakan segalanya, dan adanya persamaan metabolisme dengan manusia. Materi yang kedua yaitu kemampuan menyadari diri. Kaum rasionalis menunjuk kunci perbedaan manusia dengan hewan pada adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia berkat adanya kemampuan itu. Manusia menyadari bahwa dirinya akan memiliki ciri-ciri khas. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu kemampuan bereksistensi. Kemampuan bereksistensi adalah kemampuan menerobos dan membatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Kemampuan menerobos ini bukan saja yang berkaitan dengan ruang, melainkan juga dengan waktu. Dengan kata lain, manusia tidak terbelenggu dengan tempat atau ruang, ini di sini, dan waktu ini atau sekarang, tetapi dapat menembus ke sana, ke masa depan atau ke masa lampau. Materi yang keempat yaitu pemilihan kata. Kata hati atau conscience of man juga sering disebut dengan istilah hati nurani, lubuk hati, suara hati, pelita hati, dan sebagainya. Conscience bermakna pengertian yang ikut serta atau pengertian yang mengikuti perbuatan. Manusia memiliki pengertian yang menyertai tentang apa yang akan, sedang, dan yang telah dibuatnya, bahkan mengerti juga akibatnya bagi manusia sebagai manusia. Pelita hati atau nurani menunjukkan bahwa kata hati itu adalah kemampuan pada diri manusia yang memberikan penerangan tentang baik buruknya perbuatannya sebagai manusia. Materi yang kelima yaitu moral, merupakan suatu perbuatan yang menyertai kata hati. Dengan kata lain, moral adalah perbuatan itu sendiri. Seseorang yang telah memiliki kata hati yang tajam belum tentu perbuatannya itu merupakan realisasi dari kata hatinya sendiri. Materi keenam yaitu kemampuan bertanggung jawab. Berarti keberanian untuk menentukan bahwa suatu perbuatan sesuai dengan tuntut kodrat manusia, dan bahwa hanya karena itu perbuatan itu dilakukan sehingga sanksi apapun yang dituntut oleh kata hati, oleh masyarakat, oleh norma agama diterima dengan penuh kesadaran dan kerelaan. Selanjutnya, materi yang ketujuh yaitu rasa kebebasan. Merdeka adalah rasa bebas atau tidak merasa terikat oleh sesuatu, tetapi sesuatu dengan tuntutan kodrat manusia. Dalam pernyataan ini sebenarnya ada dua hal yang saling bertentangan, yaitu rasa bebas dan sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Meskipun antara bebas dan sesuai dengan tuntutan kodrat manusia ini bertentangan, tetapi sebenarnya saling berkaitan. Mereka adalah rasa bebas, tetapi kebebasan tersebut tentu saja tidak bertentangan dengan kodrat manusia. Materi yang kedelapan yaitu kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak adalah suatu dua macam gejala yang timbul sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. Jika seseorang mempunyai hak untuk menuntut sesuatu, tentu ada pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Selanjutnya, kewajiban ada karena ada pihak lain yang dipenuhi haknya. Pada dasarnya, hak itu adalah sesuatu yang kosong, artinya meskipun hak tentang sesuatu itu ada, belum tentu seseorang mengetahui, atau misalnya hak memperoleh perlindungan hukum. Walaupun sudah diketahui, belum tentu ada orang yang mau mempergunakannya.
kebahagiaan. Pengertian kebahagiaan sebenarnya tak mudah dijabarkan meskipun mudah dirasakan. Terdapat beberapa kata yang bersinonim dengan kebahagiaan. Misalnya senang dan gembira. Kebahagiaan atau kegembiraan adalah suatu keadaan, pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan atau kegembiraan yang intens. Berbagai pendekatan filsafat, agama, psikolog, dan biologi telah dilakukan untuk mendefinisikan kebahagiaan yang menentukan sumbernya. Jadi itulah hasil presentasi saya tentang sifat hakikat manusia, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.